mantan penghuni rumah tahanan atau rutan Herli Gusjatirianto memberi kesaksian dalam sidang lanjutan perkara pengeroyokan kepada Muhammad KC yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Kesaksian tersebut dilontarkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam kesaksiannya, Herli mengatakan Muhammad KC pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad berperawakan besar dan berjalan membungkuk. Perawakan Nabi Muhammad itu sempat disebut KC dalam persidangan sebelumnya jika didapat dari hadis yang ada. Namun Herli menjelaskan bahwa pernyataan KC ini dibantah oleh Panglima Laskar FPI Maman Suryadi kala itu. Ia menyebut bahwa hadis tersebut belum tentu benar sehingga tak seharusnya disampaikan dan disebarkan pada orang lain. Maman kala itu juga menyenggol dagu MKC ketika pernyataan tersebut disampaikan. Dilaporkan terdakwa kasus pengeroyokan terhadap MKC Irjen Napoleon Bonaparte kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Adapun saksi yang dihadirkan yakni 2 orang yang merupakan penghuni rutan Barreskrim Polri saat kejadian pengeroyokan terjadi. Kedua saksi adalah Herli Gusjatirianto, warga Kaliabang Tengah, Bekasi, dan juga Maulana Albert Wijaya, warga Priuk, Jaya, Tangerang. Kan saya bilang, pelan-pelan akan semakin terkuaklah. Sesungguhnya yang terjadi seperti apa? Kita tahu pada saat tahun 2001, bulan September, setelah kejadian itu, banyak sekali pemberitaan di media yang mengatakan bahwa saya maksa KC untuk berdamai, saya mengancam keselamatannya supaya berdamai. Pelan-pelan terbuka dari KC sendiri, pengadilan bilang tidak ada, memang betul. Buktinya berpelukan di tanggal 17 November, kemudian itu real. Jadi betul seperti kata lawyer saya sebelumnya, bahwa sebetulnya kasus ini harusnya selesaikan sejak tahap penyidikan melalui restoratif justice. Sebagaimana azas penegakan hukum mengedepankan terbangunnya konstruksi perpecahan antara masyarakat, apalagi ini masalah agama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini kita berpengalaman sekali perpecahan akibat ada masalah agama, konflik Poso dan Ambon itu karena dibiarkan. Kalau sekali orang salah ngomong mungkin masih ada silat lidah. Tapi kalau 400 lebih membuat konten YouTube menyampaikan kepada publik melalui media, itu ada satu konstruksi yang terstruktur dan ini berbahaya kalau dibiarkan oleh pemerintah sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal. Saya sebagai tahanan yang ada di Barreskrim pada saat itu bertindak untuk mencegah jangan sampai ada konflik yang lebih besar terjadi di antara umat beragama. Kita sudah menikmati alam kedamaian dalam kemerdekaan ini. Jangan dikotori oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak ini. Saya tidak yakin umat orang beragama. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.